Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan kalian? Ya, sarapan pakai apa kamu? Oh, pakai telur. Enak dong. Oh ya, di sini sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Agil, Putri, Siska, kemudian Bayu, Siska. Oh, kalian hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Oh, ketua kelas. Ayo, diharapkan ketua kelas maju ke depan untuk membawakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah selesai berdoa, di sini Ibu akan membawakan pembelajaran mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang dengan tepat. Nah, setelah itu, Ibu sebelum memasuki pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di sini siapa yang pernah ke kebun binatang? Hayo, siapa? Tunjuk tangan, hayo. Oh ya, kamu Putri, di kebun binatang, kamu pernah melihat hewan apa? Oh, kamu pernah melihat hewan anjing. Emang ada ya anjing di kebun binatang? Selain itu, ayo, kamu pernah melihat hewan apa? Sapi? Oh ya, sapi. Sapi pernah Putri melihat. Nah, Ibu akan bertanya kepada Putri. Sapi itu bernapas menggunakan apa ya, Putri? Ayo, Putri, sapi bernapas menggunakan apa? Iya, benar. Sapi itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, di sini hewan yang bernapas menggunakan paru-paru itu ada kucing, anjing, dan sapi. Nah, setelah itu, Ibu akan memasuki pembelajaran, yaitu mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu memasuki ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Di sini ada yang mengerti tidak ada berapa makhluk hidup? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan Adit menjawab. Iya, beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Adit. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, tumbuhan, dan hewan. Berarti makhluk hidup itu ada 3, yaitu yang disebutkan oleh Adit tadi. Nah, sekarang di sini Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ibu yang membahas, apakah kalian sudah mengerti ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang mengerti? Iya, Putri. Coba sebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Iya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama membutuhkan makanan, kemudian yang kedua dapat bergerak, yang ketiga dapat bernapas, yang keempat tumbuh dari kecil hingga dewasa, kemudian yang kelima dapat berkembang biak, dan yang terakhir itu peka terhadap rangsang. Nah, sebelum Ibu akan membahas mengenai masing-masing ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ada yang sudah mengerti belum? Mengapa sih kok makhluk hidup itu membutuhkan makanan?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, tunjuk tangan. Nah, jika tidak ada yang menjawab di sini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Apa sih pengertian dari makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu adalah segala yang bernapas. Berarti makhluk hidup itu dari hewan, tumbuhan, manusia. Berarti itu segalanya yang bernafas. Nah, kemudian di sini Ibu akan membacakan semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Coba Ibu bertanya kepada kalian. Nah, kalau semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan, coba salah satunya manusia. Manusia membutuhkan makanan atau tidak? Iya, benar sekali. Manusia itu membutuhkan makanan. Apa makanan pokok kita? Makanan pokok kita itu nasi. Nah, kemudian hewan. Hewan membutuhkan makanan atau tidak? Ayo. Iya, benar sekali. Hewan itu membutuhkan makanan. Banyak jenis hewan dan banyak pula masing-masing makanan mereka. Salah satunya ini, kambing. Kambing itu makanannya apa? Rumput. Iya, benar sekali kamu. Nah, kemudian yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan makanan atau tidak? Pasti dong, tumbuhan itu membutuhkan makanan. Makanannya itu seperti kita memberikan pupuk-pupuk terhadap bunga supaya biar bertumbuh besar dan mekar. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan pohon pisang, pohon jambu, dan belalang adalah makhluk hidup. Kalau pohon pisang berarti dia makhluk hidup, tumbuhan. Terus kalau pohon jambu makhluk hidup mengenai tumbuhan, dan belalang adalah makhluk hidup. Belalang ini hewan atau tidak? Iya, benar, belalang itu hewan. Nah, mereka juga bernapas dan membutuhkan makanan dan minuman. Segala makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan dan minuman. Makanya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Yang pertama, manusia, yang sudah Ibu katakan tadi. Manusia itu makanan pokoknya nasi. Dan kemudian jika makhluk hidup itu tidak makan, pasti akan musnah atau mati. Iya, benar sekali kamu, Mawar. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, kalau kita manusia itu pasti makannya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Bagaimana jika tumbuhan dan hewan? Hayo, ada siapa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, hayo. Iya, coba jawab, Bayu. Iya, benar jawaban Bayu. Kalau semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan, yaitu pagi, siang, sore. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga. Jika kalau mereka tidak diberikan makanan dan minuman, pasti mereka akan terasa lebih lemas. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kepada kalian. Ayo catat ya anak-anak ya. Manusia itu makanannya terbagi 2, yaitu yang berasal dari hewan. Apa sih yang berasal dari hewan itu? Yang berasal dari hewan itu yaitu daging, telur, susu. Dan kemudian yang berasal dari tumbuhan itu sayur-sayuran, buah, padi, dan sebagainya. Itulah dia makanan manusia. Ada 2 hal yang berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Tumbuhan itu makhluk hidup, hewan juga makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu makhluk hidup dapat bergerak. Terus bergerak, apa sih itu bergerak? Apa sih, Bu? Dapat bergerak itu yang bagaimana ya? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Dapat bergerak itu jika manusia yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya,
Bayu sedang berada di kelas ini. Kemudian dia keluar dari kelas ini dan kemudian berada di kantin. Berarti Bayu perpindahan dari kelas ke kantin sekolah. Itulah yang dinamakan perpindahan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Cobalah Ibu bertanya kepada kalian. Manusia itu bernapas menggunakan apa, Bu? Ayo, manusia bernapas menggunakan apa? Iya, benar. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasannya apa? Hidung. Iya, benar sekali. Terus kemudian jika hewan, Ibu ingin bertanya kepada kalian hewan cicak. Cicak itu bernapas menggunakan apa ya? Selain cicak, Ibu akan bertanya kembali kepada kalian, kelinci atau kambing bernapas menggunakan apa ya anak-anak? Iya, benar. Bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian kalau ikan itu bernapas menggunakan apa? Iya, benar. Ikan itu bernapas menggunakan insang. Nah, kita kalau makhluk hidup, hewan, dia ada yang di darat dan ada yang di air. Salah satunya yang di air itu adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Iya, benar sekali. Nah, kemudian yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Bu, makhluk hidup dapat tumbuh. Yang bagaimana ya, Bu, makhluk hidup yang dapat tumbuh itu? Memang pertanyaan anak-anak Ibu ini luar biasa banget. Ya, kalau makhluk hidup dapat tumbuh itu dia seperti ini anak-anak. Nih, makhluk hidup dapat tumbuh. Berarti dari makhluk hidup dapat tumbuh. Contohnya manusia. Manusia berarti kita awalnya bukan sebesar ini kan. Kamu kelas 3 bukan sebesar ini dong, baru lahir dari orang tua kamu. Nah, tahapannya itu ada berapa di sini? Coba lihat anak-anak, ada berapa di sini? Yang pertama ada masih bayi atau yang dibilang baru lahir. Kemudian yang kedua sudah mulai besar. Yang ketiga sudah beranjak lebih besar dari yang kedua. Kemudian yang keempat sudah bisa memainkan sebuah alat, yaitu biola. Berarti dia sudah tumbuh besar. Kemudian yang terakhir dia sudah bisa berlari dan dia sudah bertumbuh besar. Inilah yang dinamakan manusia atau makhluk hidup dapat tumbuh dari kecil hingga dewasa. Itulah dia ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian mengerti? Ya, kalau belum mengerti, Ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian. Yang namanya makhluk hidup itu dapat tumbuh. Nah, Ibu untuk menjelaskan, coba kalian saja. Kalian itu tidak mungkin kan keluar dari perut ibu kalian sudah sebesar ini. Pasti tidak mungkin. Pasti kalian itu pertama masih bayi, masih kecil, masih dirawat, kemudian menjadi tumbuh besar hingga sekarang. Itulah yang dinamakan makhluk hidup dapat tumbuh. Mengerti anak-anak? Nah, yang kelima itu apa? Ayo tadi siapa yang ingat? Ayo, apa yang kelima? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, benar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima itu makhluk hidup berkembang biak. Manusia berkembang biak atau tidak? Tentu, yang namanya makhluk hidup itu pasti bernapas dan pastinya berkembang biak. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan semua makhluk hidup berkembang biak. Artinya makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Contohnya yang pertama, manusia. Manusia harus mempunyai keturunan. Hewan begitu juga, dia harus mempunyai keturunan. Nah, salah satunya nih, cara hewan berkembang biak bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya angsa,
itik, dan burung. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak, contohnya sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Nah, di sini Ibu punya contoh, di sini contoh hewan. Apa ini namanya? Hewan apa ini anak-anak? Ayo. Iya benar, ini sapi. Tadi di sini sapi dia bertelur atau melahirkan anak. Ayo. Iya, di sini sapi melahirkan anak. Inilah dia salah satu berkembang biak. Nah, di sini setelah Ibu sudah menyampaikan masing-masing ciri makhluk hidup serta penjelasannya. Nah, di sini coba buka bukunya halaman 25. Ayo dibuka bukunya halaman 25. Di situ ada ciri-ciri makhluk hidup beserta gambarnya. Hayo, siapa yang tahu? Coba sebutkan minimal 4 saja ciri-ciri makhluk hidup. Hayo, siapa yang tahu? Ibu kasih nilai 100. Hayo, siapa yang bisa menjawab? Hayo, siapa? Minimal 4 saja ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, silakan, Mawar. Oke, Mawar hanya dapat 2. Yang disebutkan Mawar itu benar. Yang disebutkan Mawar pasti ciri-ciri yang pertama tadi, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, kemudian dapat bergerak. Nah, ayo siapa lagi? Minimal 4 saja. Ayo siapa? Selain Mawar. Nah, ayo siapa? Oke, Bayu silakan menjawab. Iya, benar. Berarti bernapas dan berkembang biak. Nah, dari keempat yang disebutkan dengan teman-teman kalian tadi itu ciri-ciri makhluk hidup. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham atau belum? Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan atau memperlihatkan kalian sebuah gambar. Coba lihat ke depan anak-anak. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama gambarnya itu ikan dan yang kedua itu gambarnya sapi. Di antara ikan dan sapi itu mempunyai perbedaan. Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya yaitu jika ikan hidupnya di air dan sapi itu hidupnya di darat. Nah, setelah Ibu memberikan gambar kepada kalian, coba Ibu mau kalian simpulkan kedua gambar ini, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana dia bernapas menggunakan apa makanan dia. Coba kalian simpulkan ke dalam buku tulis kalian. Baiklah, tugas kalian itu hanya menyimpulkan dari yang Ibu berikan tadi, yaitu tentang 2 hewan sapi atau kambing. Kalian simpulkan ciri-cirinya dan bagaimana cara bernapas dan bagaimana cara dia mencari makanannya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberitahu dan catat di buku masing-masing. Seluruh makhluk hidup memiliki kebutuhan yang termasuk kebutuhan makhluk hidup, yaitu yang pertama membutuhkan udara untuk bernapas, yang kedua memerlukan air, yang ketiga membutuhkan makanan, dan yang keempat membutuhkan tempat untuk hidup. Nah, dicatat dan dipelajari di rumah. Tugasnya jangan lupa ya anak-anak, dikumpul minggu depan. Tugasnya menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu sudah berikan ini kepada kalian. 2 makhluk hidup, kalian simpulkan ciri-cirinya. Jangan lupa dikumpul minggu depan. Jika tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup dan diawali dengan doa, yaitu siapa yang membimbing? Iya, maju ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.